Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raza Nugra dengan NIM D1D023101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang teknik reintroduksi suatu jenis tanaman tertentu yang sudah langka atau dilindungi pada suatu kawasan konservasi. Saya mengambil studi kasus kantong semar. Kantong semar yang secara ilmiah dikenal dengan genus Nepenthes merupakan salah satu kekayaan flora paling unik yang dimiliki oleh dunia, khususnya kawasan tropis. Di Indonesia, tumbuhan ini dikenal berbagai nama lokal seperti Priok kerah di Sumatera dan Kalimantan atau sorok raja di Jawa. Secara klasifikasi, Nepenthes termasuk dalam keluarga Nepenthaceae. Tumbuhan ini merupakan tanaman memanjat atau merambat yang sangat ikonik karena kemampuan karnivoranya. Modifikasi daunnya yang membentuk kantong bukan sekedar hiasan, melainkan sebuah adaptasi evolusioner yang luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Seringkali orang awam mengira bahwa kantong pada tanaman ini adalah bunganya. Ini adalah kekeliruan yang perlu kita luruskan. Kantong pada Nepenthes sebenarnya adalah modifikasi dari ujung daun. Jika kita perhatikan secara anatomi dari bawah ke atas, helaian daun berfungsi seperti daun biasa untuk melakukan fotosintesis. Misalnya sulur atau tendril yaitu ujung daun yang memanjat dan berfungsi untuk melilit ranting pohon lain agar tanaman bisa memanjat ke atas mendapatkan cahaya matahari. Misalnya ke kantong atau pitcher yaitu ujung sulur yang kemudian membengkak, berongga dan membentuk struktur kantong. Kantong ini memiliki sistem jebakan pasif atau passive pitfall trap yang sangat canggih. Tutup kantong atau operculum berfungsi sebagai payung yang untuk mencegah air hujan masuk terlalu banyak yang dapat mengencerkan cairan pencerna, sekaligus sebagai penarik perhatian serangga karena seringkali memiliki kelenjar nektar di bawahnya. Bibir kantong atau peristom, bagian bergelombang di mulut kantong saat terkena embun atau kelembaban tinggi, bagian ini menjadi sangat licin, menyebabkan serangga yang hinggap terpeleset ke dalam. Selanjutnya dinding dalam, dinding dilapisi oleh lapisan lilin yang sangat halus membuat serangga tidak bisa merangkak naik kembali. Misalnya cairan enzim atau fluid di dasar kantong terdapat cairan asam yang mengandung enzim hidrofilik seperti protease, peptidase, dan kitinase. Enzim inilah yang akan mencerna tubuh serangga yang tenggelam hingga menjadi hara cair yang siap diserap oleh tanaman. Terletak pada habitat alaminya, Nepenthes umumnya tumbuh di lingkungan yang marginal dan miskin unsur hara seperti hutan kerangas, rawa gambut, tanah fosfolik, hingga lereng gunung berbatu yang asam. Di tanah-tanah seperti ini, kandungan unsur nitrogen dan fosfor sangatlah rendah. Padahal dua unsur tersebut sangat vital untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Melalui proses evolusi, kantong semar mengembangkan kemampuan menangkap serangga sebagai strategi adaptasi untuk mendapatkan asupan nitrogen dan fosfor langsung dari protein hewan, bukan dari dalam tanah. Jadi mereka tetap berfotosintesis menggunakan matahari, tetapi makan suplemen melalui serangganya. Saat ini, sebagian besar spesies kantong semar di Indonesia berstatus terancam punah, langka, atau dilindungi. Masuk dalam Appendix 1 atau 2 CITES dan dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Kenapa tanaman kantong semar dapat terancam punah? Yang pertama, kerusakan habitat asli, yaitu alih fungsi hutan rawa gambut menjadi perkebunan monokultur, kebakaran hutan, dan aktivitas pertambangan merusak ekosistem spesifik tempat mereka tumbuh. Yang kedua, perburuan liar atau overexploitation. Karena bentuknya yang eksotis, terjadi eksploitasi besar-besaran di alam liar oleh kolektor tanaman hias tanpa memedulikan kelestarian populasinya. Yang ketiga, ancaman spesies asing invasif atau invasive alien species.
Di kawasan konservasi pegunungan seperti Taman Nasional Gede Pangrango dan Cibodas, masuknya tumbuhan invasi dapat menutup lantai hutan. Hal ini merebut ruang tumbuh, cahaya matahari, dan mengganggu populasi serangga lokal yang menjadi mangsa alami kantong semar. Selanjutnya, teknik eksplorasi perbanyakan dan reintroduksi. Yang pertama itu perbanyakan ex situ, memperbanyak bibit probabilitas di kebun raya atau laboratorium. Yang pertama itu menggunakan generatif atau biji, memiliki tingkat keragaman genetik yang tinggi, namun pertumbuhannya dari biji hingga menjadi tanaman siap salur membutuhkan waktu bertahun-tahun karena pertumbuhan awalnya sangat lambat. Yang kedua itu vegetatif atau kultur jaringan. Ini adalah teknik paling efektif saat ini. Melalui kultur jaringan kita bisa memperbanyak ribuan anakan Nepenthes yang seragam, sehat, dan bebas penyakit dalam waktu relatif cepat menggunakan explant jaringan tanaman. Selanjutnya, tahapan reintroduksi ke kawasan konservasi. Proses pengembalian ke alam dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu zonasi mikrohabitat. Bibit tidak ditanam sembarangan, melainkan diletakkan pada titik yang memiliki kelembapan tinggi, mendapat naungan aksial sekitar 50-60% cahaya matahari, dan dekat dengan media tumbuh alaminya seperti hamparan lumut, sphagnum, atau sara-sara gambut. Yang kedua, pengendalian kompetitor. Mitigasi risiko invasif mengacu pada pedoman analisis risiko tumbuhan asing invasif. Artinya sekitar plot area introduksi harus dibersihkan secara berkala dari gulma atau tumbuhan asing invasif. Jika tumbuhan invasif dibiarkan mendapat semai kantong semar yang baru ditanam, akan kalah berkompetisi, mendapatkan ruang dan cahaya hingga survival rate-nya akan menurun drastis. Selanjutnya ke monitoring berkala. Tiap tim pengamat melakukan monitoring bulanan yang mengukur gelombang tinggi tanaman, jumlah kantong aktif yang terbentuk, serta mencatat jenis-jenis serangga apa saja mulai terperangkap di dalam kantong baru sebagai indikator bahwa musim evolusi tanaman tersebut telah kembali. Selanjutnya, proses reintroduksi yang bertanggung jawab harus dimulai dengan manajemen genetik yang ketat di fasilitas ex situ seperti laboratorium kebun raya. Pertama itu pelacakan provenance atau asal-usul sumber genetik. Sebelum memperbanyak tanaman, kita harus memastikan asal-usul benih atau explant induk. Bibit yang akan diintroduksi ke suatu taman nasional harus berasal dari populasi alami yang sama atau paling dekat secara geografis dan ekologis dengan kawasan tersebut. Hal ini penting untuk mencegah pencemaran genetik dan memastikan bibit memiliki adaptasi lokal yang tepat terhadap iklim, jenis tanah, dan jenis serangga di habitat target. Mikropropagasi melalui kultur jaringan. Mengapa kita menggunakan kultur jaringan dan bukan menyemai biji di tanah? Biji Nepenthes bersifat rekalsitran atau memiliki masa hidup yang pendek, sangat kecil, tidak memiliki endosperma, dan jika disemai konvensional membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun hanya untuk tumbuh setinggi beberapa sentimeter. Prosedur laboratorium. Di laboratorium kita menginisiasi explant, bisa berupa nodus batang atau tunas, ke dalam media agar Murashik and Scope atau MS dengan modifikasi konsentrasi hara rendah karena Nepenthes sensitif terhadap garam mineral tinggi. Makanya multiplikasi tunas itu kita menambahkan zat pengatur tumbuh atau ZPT, golongan sitokinin seperti BAP atau kinetin untuk merangsang multiplikasi tunas secara eksponensial. Dari satu explant kita bisa menghasilkan ribuan plantlet dalam beberapa bulan. Makanya ke inisiasi akar atau rooting. Setelah tunas cukup besar, plantlet dipindahkan ke media induksi akar yang diberikan auksin seperti IBA atau NAA hingga sistem perakarannya sempurna. Selanjutnya ke tahap intermedier, aklimatasi ganda.
Fase kritis berikutnya adalah memindahkan tanaman dari kondisi steril laboratorium ke kelembapan 100%, pasokan gula instan dan minim cahaya ke dunia nyata. Proses ini disebut aklimatasi dan dilakukan secara bertahap. Pertama itu aklimatasi tahap pertama ke laboratorium rumah kaca. Air dikeluarkan dari botol lalu dicuci bersih dari sisa media agar untuk mencegah tumbuhnya jamur. Lalu ditanam pada media steril yang miskin hara namun mengikat air dengan baik. Dan selanjutnya ke aklimatisasi tahap kedua yaitu rumah kaca ke kondisi di lapangan. Tanaman yang dipindahkan ke nursery atau persemaian semi terbuka di dekat kawasan konservasi target. Di sini tanaman mulai diperkenalkan dengan fluktuasi suhu harian alami. Dan ini ke tahap pelaksanaan lapangan zona. Ketika bibit telah lulus uji aklimatasi, tim konservasi bergerak ke area in situ di dalam kawasan konservasi. Yang pertama itu penentuan plot melalui analisis mikrohabitat. Yang kedua, melakukan teknik penanaman lapangan. Yang selanjutnya tahap pasca penanaman, analisis risiko tumbuhan asing invasif. Itu yang pertama itu dampak destruktif tumbuhan invasif pada reintroduksi. Berdasarkan pedoman tersebut, tumbuhan asing invasif atau IAS memiliki daya adaptasi dan kecepatan tumbuh yang agresif. Ketika rantai hutan terbuka atau terganggu sedikit saja, misalnya akibat aktivitas tim saat membuat plot reintroduksi, biji-biji tumbuhan invasif di sekitar lokasi akan langsung berkembang. Tumbuhan invasif ini dapat menurunkan kemampuan tumbuhan asli yang kita reintroduksi. Hanya penerapan sistem analisis risiko atau SAR di lokasi. Sebelum dan selama reintroduksi berjalan, pengelola kawasan wajib melakukan penilaian risiko perimeter plot ketika mengidentifikasi apakah ada spesies invasif berbahaya yang hidup di sana. Jika tanaman tersebut memiliki nilai risiko tinggi, maka tindakan manajemen pasca border berupa tindakan karantina atau eradikasi tapak harus segera dieksekusi. Hanya manajemen pembersihan plot atau weeding sebagai bentuk nyata dari pelindungan situs site protection. Tim monitoring wajib melakukan penyiangan atau weeding secara mekanis berskala dalam radius 3-5 meter di sekeliling bibit Nepenthes yang direintroduksi. Semua tumbuhan asing invasif cabul hingga akarnya agar semua Nepenthes mendapatkan hak penuh atas cahaya matahari, ruang merambat, serta kelembapan mikro yang stabil. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.